tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Pertamina bagikan dana bansos. Wow, yang bener tuh. Aplikasi Peduli Lindungi minta 1 juta. Hah, beneran gak sih? WHO merencanakan modifikasi genetik manusia melalui vaksinasi. Yang bener aja. Semuanya akan dikupas secara tuntas oleh Popon Kirok dalam Bener Gak Sih? Yeay, jumpa lagi di BGS, bener nggak sih? Ungkap fakta di balik hoax. Masih bersama gua Popon Kerok. Emang nih hoax nih bikin masalah nih zaman sekarang. Saking banyaknya hoax, orang jadi banyak yang nggak percaya COVID, bahkan takut divaksin. Tapi semenjak pemerintah memberlakukan peraturan kalau mau ke mall, ke hotel harus menunjukkan bukti sudah divaksin, akhirnya banyak tuh masyarakat yang mau divaksin. Memang bukan karena takut COVID, tapi karena takut gak bisa ke mall aja tuh orang-orang itu ya. Mungkin drummer yang di Bali tuh yang tadinya gak percaya COVID akhirnya divaksin juga pengen banget nge-mall kayaknya. Tapi gitu, memang untungnya sih semenjak peraturan ke mall, ke hotel harus divaksin, orang-orang jadi mau. Coba kalau enggak, takutnya nanti makin parah gitu. Gak cuma harus ke mall, bahkan keluar rumah aja harus menunjukkan vaksin. Kan susah ya kalau kita mau beli sabun ke warung aja harus pakai scan aplikasi. Langsung aja deh, seperti biasa di BGS kali ini kita juga bakal bacain 3 berita yang akan kita ungkap kebenarannya, itu fakta atau hoax. Tapi bukan gue yang akan ungkap, nanti kita bakal tanya ke ahlinya ahli, intinya inti dari deteksi hoax. Oke, langsung aja ke berita yang pertama. Ini sih sebenarnya kabar yang bahagia banget gitu sebenarnya ya. Gue seneng banget nih ngeliat berita ini nih. Apalagi kalau bukan hoax. Apalagi nih, yaitu Pertamina. Wah, ini memang Pertamina dah. Lagi-lagi Pertamina. Katanya Pertamina lagi mau bagiin bansos senilai 150 juta rupiah. Wah, banyak banget kan? Enak ya kalau ada bansos kayak gitu. Tapi kita lihat dulu deh beritanya nih. Sering kali kita merasa mak teratap sekaligus bunga sumringah ketika membaca pesan masuk yang isinya menang undian atau hadiah hibah atau lagi bansos pemerintah. Apalagi nilainya sampai ratusan juta kan? Nah, di era pandemi pesan singkat serupa ini makin sering muncul. Sepanjang Oktober, banyak laporan tentang beredarnya pesan singkat yang mengatasnamakan PT Pertamina. Pesan ini berisi tentang pemberian dana bantuan sosial berupa cek senilai 150 juta rupiah dari My Pertamina. Pesan tersebut juga disertakan halaman lanjutan yang menggiring penerima pesan untuk membukanya. Anehnya, halaman ini bukan halaman resmi Pertamina. PGS Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriah Usman, dalam liputan6.com pun angkat bicara mengenai hal tersebut, bahwa undian maupun yang mengatasnamakan Pertamina, baik yang disampaikan melalui WhatsApp, SMS maupun email tidak benar. Imbuhnya, seluruh program promosi Pertamina akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan, yakni website www.pertamina.com, akun sosial media @pertamina, serta aplikasi resmi My Pertamina, Pertamina Call Center 135. Dikutip dari situs resmi pertamina.com, pihak Pertamina meminta masyarakat untuk waspada terhadap penipuan dengan modus pemberian hadiah dan uang yang sering diterima melalui pesan singkat dan atau email yang mengaku dari Pertamina Indonesia. Sebenarnya siapa sih yang gak ngarep bansos sebesar 150 juta? Ini semacam secerca harapan di tengah kemelut ekonomi yang kita hadapi bersama hari ini ya pemirsa. Tapi tunggu dulu deh, daripada jatuh, sakit gara-gara ekspektasi ketinggian, ngarepin bansos yang gak jelas jeluntrungannya ini, mending kita bahas kebenarannya. Balik ke Popon yang akan tanya-tanya langsung sama ahlinya ahli. Intinya inti deteksi hoax. Bang Ibe dari ICT Watch.
Tuh kan enak banget dapat 150 juta itu kalau kita beliin sembako. Mau PPKM diperpanjang sampai kapan juga kita tenang ya kan. Tapi kita bakal tanya nih ke detektor hoax yang kali ini bakal kita datengin, yaitu Bang Ibe dari ICT Watch. Halo Bang Ibe. Halo Bang Popon. Wah, kita baru pertama kali ketemu nih Bang Ibe. Apa kabar Bang Ibe? Baik. Bang Popon sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang Ibe gimana? Sehat. Nah Bang Ibe gimana nih tadi berita yang pertama tentang Pertamina katanya mau bagi-bagi bansos senilai 150 juta. Itu bener gak tuh Bang Ibe? Bener kata Bang Popon sih, kalau kita dapat duit segitu mah udah pandemi aja terus kali ya. Bener juga. Ini tapi sebenarnya modus kayak gini tuh udah lama ya. Kita dapat SMS masuk ke kita dari marketplace, dari bank gitu ya, memberikan hadiah segala macam, itu udah jamak. Dan sekarang di pandemi ditambahin nih kata-kata bansos. Wah, dan dari Pertamina, sejak kapan Pertamina ngasih bansos ya? Tapi yang jelas sebenarnya cara untuk melihat apakah ini benar atau enggak simple sebenarnya sih Bang Popon. Kita lihat aja tuh di bawahnya itu kan dikasih tuh link pendaftarannya, dikasih link untuk masukin datanya. Kita lihat aja itu alamatnya aja udah ngaco. Kalau nggak salah tuh kalau nggak pertamina.dashboard.cf gitu ya. Padahal kan gampang aja kita googling. Official website situs resminya Pertamina tuh apa? Pertamina.com. Kalau nggak cari medsosnya @pertamina. Ada nggak tuh pengumuman bagi-bagi bansos di sana? Kalau nggak ada udah pasti itu tipu-tipu. Tujuannya yaitu tadi mau tipu orang, ntar orang masuk ke link yang diklik tadi, kemudian biasanya diminta uang administrasi atau uang pajak. Nah itu hati-hati, jangan tergiur karena memang ini kayak something yang too good to be true, terlalu bagus gitu untuk jadi kenyataan. Jadi udah pasti itu adalah bohong. Tinggal cek lagi, sekali lagi saya ingetin, kalau dapat hal-hal yang kayak gitu langsung aja cek di situs resmi atau media sosial resmi dari institusi yang nawarin bantuan sosial, nawarin hadiah dan segala macamnya. Kalau nggak ada udah pasti itu hoax. Oh gitu. Makasih Bang Ibe atas penjelasannya. Kita jadi nggak ketipu nih, hampir aja kita ketipu ya kan. Lanjut nih ke berita kedua, katanya ada aplikasi Peduli Lindungi yang minta duit dari penggunanya senilai Rp1 juta. Gede juga mintanya nih, tapi kita lihat dulu beritanya ya. Beredar kembali di tengah masyarakat sebuah situs dengan domain dan tampilan yang hampir mirip situs pelacakan COVID-19 milik pemerintah pedulilindungi.id. Situs tersebut yaitu pedulilindungiq.com. Dalam situs tersebut, para target dimintai dana sebesar Rp1 juta untuk mendapatkan vaksinasi. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi menyatakan, situs pedulilindungiq.com merupakan situs palsu. Situs itu bukan merupakan situs yang digunakan pemerintah terkait COVID-19. Situs pedulilindungiq.com, seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungiq.com tidak terkait dengan situs pedulilindungi.id. Agar situs tersebut tidak mengecoh orang lain, Kominfo melakukan pemutusan akses terhadap situs pedulilindungiq.com yang menggunakan atribut logo, gambar, dan tema menyerupai situs resmi pedulilindungi.id. Mengenai adanya permintaan dana Rp1 juta kepada pengguna melalui situs pedulilindungiq.com, Dedi menjelaskan situs pedulilindungi.id yang resmi sama sekali tidak melakukan pemungutan biaya. Kemenkominfo menghimbau agar masyarakat hanya mengakses situs resmi pedulilindungi.id serta mengunduh aplikasi resminya yang tersedia di App Store, Huawei App Gallery, dan Google Play Store. Logikanya sih, kan vaksinasi aja gratis. Bansos ajak dikasih pula. Masa pakai aplikasi doang malah harus bayar? Rp1 juta pula. Gak masuk akal sih. Tapi untuk kejelasannya, kita lempar aja deh ke Popon. Tangkep, Pon. Tuh beritanya. Masa iya sih aplikasi Peduli Lindungi minta duit Rp1 juta? Ini aplikasi pinjol kali ya? Bagaimana ini? Tapi kita tanya dulu ke Bang Ibe nih. Bang Ibe gimana nih? Berita yang ini hoax atau fakta nih Bang? Nah, sama nih sama kasus 1. Ketelitian kita penting untuk kita cermati banget nih alamat websitenya nih.
Jadi ini udah dua kali nih urusan Peduli Lindungi. Yang pertama itu ada pedulilindungia.com, pakai A belakangnya. Kemudian yang terakhir kemarin, Peduli Lindungi pakai Q belakangnya, pedulilindungi.com. Ya, padahal kita tahu website resminya Peduli Lindungi itu ya pedulilindungi.id. Selain itu berarti palsu. Nah, apa modusnya? Modusnya ternyata saya iseng juga nih nyoba-coba nih Bang Popon nih. Saya coba-coba masuk ke Peduli Lindungi A atau pedulilindungi.q.com. Ini sama modusnya. Dia seolah-olah memberikan jatah buat vaksinasi, tapi berbayar. Padahal kita tahu pemerintah sampai detik ini belum menerapkan kebijakan untuk vaksinasi berbayar. Jadi begitu kita masuk tuh ke pedulilindungi.com tadi yang palsu tadi, kita diminta masukin NIK, itu asal aja. Saya pernah coba juga iseng tuh masukin, walaupun ini nggak boleh ditiru ya, harusnya nggak usah masukin apa-apa. Saya iseng aja coba pengen tahu ini apa sih maksudnya. Masukin NIK asal, masukin nama asal, alamat asal, udah aja pokoknya asal, ada isinya aja. NIK-nya juga cuma 4 angka gitu kayak masukin, enter. Kemudian nanti akan dikasih tahu, wah nanti akan sudah didatakan alamat vaksinasinya, nanti akan dikirim detail vaksinasinya, silahkan untuk melakukan pendaftaran, untuk melakukan klarifikasi pendaftarannya dengan transfer uang 1 juta rupiah ke nomor rekening bla 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 disebutkan di situ. Nah, itu modusnya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ibe atas penjelasannya. Nah, teman-teman hati-hati tuh ya. Kita sekarang banyak penipuan-penipuan nih di zaman kayak gini nih. Lanjut nih kita ke berita yang ketiga. Katanya WHO merencanakan modifikasi genetik manusia melalui vaksinasi. Waduh, ngeri juga, kita mau dijadiin apa ini? Tapi kita tunggu dulu, kita simak beritanya dulu nih ya. Bar nggak jelas ini muncul di tengah getolnya pemerintah menggalakkan program vaksinasi COVID-19. Dan tentu program ini juga disambut baik ratusan juta rakyat Indonesia yang ingin banget divaksinasi di tengah pandemi. Ini ulah si Abdullah nih, pemilik akun Facebook yang membagikan sebuah video. Narasinya menjelaskan bahwa WHO merekomendasikan pengeditan genetik manusia melalui program vaksinasi. Pengeditan genetik ini konon dibantu dengan teknologi CRISPR atau Cas9. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Bill Gates yang mendalangi rencana pengeditan genom manusia tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa teknologi CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats memang sebuah metode yang digunakan untuk memodifikasi genetik DNA dalam tubuh makhluk hidup. CRISPR dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti penyakit keturunan, cystic fibrosis, kebutaan, malaria, HIV, dan mendesain calon bayi. Namun selama ini metode CRISPR masih dalam tahap pengembangan dan uji coba untuk mendapat lisensi keamanan jika diterapkan dalam tubuh manusia. Meski begitu, vaksin COVID-19 tidak menggunakan metode CRISPR atau Cas9 walaupun fungsi keduanya sama melawan virus. Vaksin COVID-19 tipe mRNA membuat sel tubuh memproduksi protein yang memicu respon imun. Respon imun tersebut akan menghasilkan antibodi yang melindungi diri dari infeksi saat virus masuk ke dalam tubuh. Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait klaim bahwa WHO merencanakan pengeditan genetik manusia melalui vaksinasi menggunakan teknologi CRISPR atau Cas9 adalah tidak benar. Nah, Pon, X Facto dong bareng Bang Ibe. Silahkan, Pon. Nah, itu tadi tuh. Manusia mau dijadiin mutasi genetik, mau jadi apa nih? Kalau jadi kuat kayak Kapten Amerika sih nggak apa-apa. Tapi kalau jadi zombie kayak Resident Evil kan nggak enak juga ya. Kita tanya lagi ke Bang Ibe. Gimana ini Bang Ibe? Fakta atau hoax nih yang ini? Ini juga menarik. Rekayasa genetika itu kan memang sebuah berdasarkan penelitian ilmiah dan tidak sembarangan. Jadi memang di situs resminya WHO sendiri bilang tengah melakukan penelitian terkait dengan rekayasa genetika, tetapi bukan untuk vaksin gitu ya. Jadi untuk pengobatan, misalnya masa depannya untuk penyembuhan kanker, untuk HIV, AIDS gitu ya, untuk malaria dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini itu semua masih dalam taraf pengembangan.
masih dalam taraf penelitian, belum diuji cobakan. Apalagi sama urusan vaksin COVID-19, belum sama sekali gitu ya. Jadi tidak ada WHO meneliti rekayasa genetika untuk vaksin, itu belum ada. Sampai saat ini belum ada. Nah, dikait-kaitin nih sama vaksinnya yang menggunakan metode mRNA gitu, messenger RNA, di mana vaksinnya itu dibentuk dengan memang rekayasa, bukan dari virus yang dimatikan. Kan ada dua jenis tuh, ada vaksin yang dibuat dari virus yang dimatikan, ada dengan vaksin yang dibuat dengan rekayasa gitu, seperti itu. Tujuannya apa? Begitu disuntikan, dia akan merangsang antibodi kita, memacu antibodi kita untuk membentuk kekebalan. Nah, ini tujuannya seperti itu. Tapi si mRNA ini di beberapa vaksin itu tidak sampai masuk ke inti sel yang mengubah DNA. Itu nggak sampai seperti itu. Jadi jangan takut, nggak akan juga misalnya kita tiba-tiba beres disuntik jadi zombie, atau mungkin ada magnet nempel atau mungkin jadi Titan Warhammer gitu ya. Jangan percaya hal itu nggak benar. Vaksin tujuannya untuk meningkatkan antibodi kita, untuk meningkatkan kekuatan imun tubuh kita menghadapi virus, khususnya kalau terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini untuk melawan virus corona penyebab penyakit COVID-19. Terima kasih Bang Ibe. Nah, pokoknya teman-teman gak usah takut dah vaksin aman. Gak usah dengerin berita-berita macem-macem ya. Nah, itu tuh tadi 3 berita yang udah kita konfirmasi hoax atau faktanya ke Bang Ibe. Makasih Bang Ibe udah dibantuin. Sama-sama Bang Kupon. Nah, buat teman-teman, kalau teman-teman masih suka ngeliatin berita dan masih ragu nih hoax atau fakta, langsung aja bisa cek di s.id/infovaksin, karena di sana langsung bisa dicek tuh kebenarannya. Oke netizen, kita ketemu lagi di BGS episode selanjutnya ya. Gua Popon, bye-bye.